Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunaikan haji atau umroh ke tanah suci, tak semua kita memang bisa menggapainya dengan mudah, khususnya bagi yang tidak memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itulah, Allah juga memberikan fasilitas ibadah-ibadah lain yang pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Nah, ibadah dan amalan seperti apakah itu? Amalan pertama adalah pergi ke masjid dalam keadaan telah bersuci atau berwudu dengan tujuan untuk menunaikan sholat fardu berjamaah. Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada seorang yang berniat tulus untuk memakmurkan masjid dan mengajak orang lain untuk sama-sama sholat berjamaah di masjid. Allah menjanjikan pahala menggiurkan berupa pahala yang setara dengan haji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci untuk menunaikan sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala menunaikan ibadah haji dan berihram. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, mereka yang menunaikan sholat di masjid akan mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap langkah kakinya menuju ke masjid akan menghapus satu dosa dan kesalahan yang telah lalu. Bahkan belum lagi sholat dilakukan, saat menunggu datangnya kumandang azan sholat, para malaikat tak henti-hentinya memohonkan ampun kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama dia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan berdoa kepadanya untuknya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah apa yang bisa diraih dari semua amalan dan ibadah ini. Tidakkah semua pahala yang dijanjikan untuk ibadah dan amalan ini semuanya ada pada ibadah haji? Ampunan, doa malaikat, dan pahala haji. Bukankah pahala haji itu jaminannya surga? Masih ada lagi amalan lain yang bisa dilakukan dengan pahala yang setara dengan haji, yaitu belajar dan mengajarkan ilmu Islam di masjid. Seperti belajar dan mengajarkan membaca Al-Quran, belajar fikih, tafsir hadis, dan lain sebagainya. Setelah mempelajarinya, kemudian tentunya mengajarkannya kepada orang lain, sehingga ilmu dan kebaikan yang terkandung di dalamnya akan terus mengalir dan tidak terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid kemudian tidak menginginkan kecuali mempelajari sesuatu atau mengajarkannya, maka pahala baginya adalah seperti pahala orang yang naik haji, yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. Bila kita mau meluangkan waktu untuk mengerjakan amal ibadah ini, sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, lalu melanjutkan berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat syuruk, maka pahala haji dan umroh menjadi jaminannya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain pahala haji, ada juga pahala umroh. Nah, inilah amalan-amalan yang ringan untuk dikerjakan, tapi pahalanya luar biasa, yaitu pahala umroh. Nah, amalan-amalan apakah itu? Yang pertama, berzikir kepada Allah. Tentu amalan ini tak membutuhkan biaya, bahkan bisa dilakukan dengan tanpa harus pergi kemana-mana. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, sekelompok orang-orang fakir miskin datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua kedudukan yang tinggi serta kebahagiaan yang abadi dengan harta mereka. Mereka sholat dan berpuasa sebagaimana yang kami lakukan, akan tetapi mereka mempunyai harta untuk menunaikan haji, umroh, dan bersedekah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sukakah kalian saya ajarkan sesuatu yang dapat mengejar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, dan tidak ada yang lebih utama dari kalian, kecuali mereka melakukan seperti yang kalian lakukan. Mereka kemudian menjawab, baiklah ya Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, setiap selesai sholat, bacalah olehmu tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar, masing-masing sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ada pula ibadah yang mudah dan ringan dilakukan, namun pahalanya setara dengan umroh, yaitu sholat sunnah duha di masjid. Sholat sunnah yang dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat ini dikerjakan saat masuk waktu duha, yaitu sejak matahari mulai merayap naik, meninggalkan tempat terbit hingga tampak membayang menjelang tengah hari, atau sekitar pukul 7 hingga 11 pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar rumah untuk melaksanakan sholat duha dan dia tidak bermaksud kecuali itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Hadis riwayat Abu Dawud. Perlu dipahami, meski Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan alternatif lain bagi orang yang tak mampu beribadah haji atau umroh dengan janji pahala yang setara, namun bukan berarti amalan atau ibadah yang setara dengan haji dan umroh itu bisa menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Artinya orang-orang tersebut tetap dibebankan kewajiban haji jika sudah memiliki kemampuan. Wallahu a'lam.